Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khalisidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki malam yang ke-29. Ini adalah etape atau detik-detik terakhir di mana kita akan segera dalam hitungan hari berpisah dengan bulan yang sangat kita dambakan, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu kesempatan, para hadirin sekalian, seorang ustadz terkenal, A'agim, pernah mengibaratkan bahwa puasa Ramadan itu seperti sekolah, seperti madrasah. Seperti sekolah atau seperti madrasah yang seharusnya merubah diri kita ini dari asalnya yang bentuknya seperti ini berubah menjadi bentuk yang baru. Kemudian terkenal istilah namanya kepompong Ramadan. Kepompong Ramadan. Maksudnya apa? Kalau kita diibaratkan dulu seperti ulat bulu yang bikin kebanyakan orang jijik melihat ulat bulu, rata-rata nggak suka, gatel, menjijikan, geli gitu ya. Tapi kemudian ketika si ulat bulu ini memasuki masa-masa puasa, dia membuat kepompong mungkin bisa 2-3 minggu, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang bagus. Nah, idealnya kita juga harus seperti itu. Asalnya kelakuan kita buruk, jelek, memasuki bulan Ramadan, maka setelah keluar dari bulan Ramadan, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Nah, cuman sayangnya tidak seperti di dunia kerja atau di dunia pendidikan, kita ini tidak mau dan bahkan tidak mau ngitung-ngitung ketercapaian diri dan perubahan diri. Padahal saya yakin bapak-bapak itu semua ada yang jadi pengawas, ada yang jadi auditor, ada yang jadi quality control, tetapi ilmu-ilmunya itu hanya dipakai untuk urusan dunia. Tetapi giliran untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gak pernah dipakai. Termasuk kalau jadi guru dengan rajinnya menilai anak-anak muridnya. Tetapi dia tidak pernah menilai dirinya sendiri apakah sudah mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan betapa tidak adilnya, betapa tidak fairnya diri kita kepada diri kita sendiri. Padahal target terakhir pengen mencapai derajat muttaqin, pengen mencapai derajat ridho Allah Subhanahu wa taala, pengen menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah fair mengukur diri kita sudah sejauh mana mencapai indikator ya yang layak memasukkan kita menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu ingat semua, ketika mau ngambil rumah di Villa Gading Permata, itu ada tahap quality control dulu, ada kriteria. Gajinya berapa, hutangnya berapa, oh layaknya 15 tahun, oh ini layaknya 20 tahun, atau bahkan tidak layak sama sekali. Oleh karena itu kita perlu membuat indikator masing-masing keberhasilan Ramadan kita semua. Dan coba kita ukur kriteria keberhasilan Ramadan itu dengan minimal 3 perkara saja dulu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, Ramadan itu pertama harus mampu meningkatkan spiritualitas kita atau kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang
kadar atau kualitas keimanannya bertambah adalah bisa dilihat dari pelaksanaan dia melaksanakan ibadah-ibadah ritual, terutama yang wajib. Kalau sebelum Ramadan sholat zuhurnya telat-telat, sholat asarnya telat-telat, bangun subuhnya masih setengah 6 bahkan setengah 7, tetapi kemudian setelah melewati bulan Ramadan, kalau anak-anak remaja setelah mengikuti sanlat, mengikuti kultum, mengikuti tarawih dan sebagainya, kemudian berubah menjadi sholat subuhnya tepat waktu, ditambah sholat tahajud, baca Qur'annya minimal 1 lembar 1 hari, maka itu indikator bahwa spiritualitasnya itu meningkat. Karena yang disebut kecerdasan spiritual adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang akan menjadi tujuan akhir kita semua. Wa anna illa rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Allah lah berakhir seluruh kesudahan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini ada yang mengawasi, kita sudah berkomitmen untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh gerak-gerik kita ini harus tersambung dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan kita dengan Nabi, dengan diri kita ya, kalau dikaitkan dengan urusan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para rasul itu seperti lampu yang terus bercahaya karena aliran listriknya terus mengalir. Tetapi kita ini seperti orang yang lampunya kadang nyala, kadang mati karena aliran listriknya on off. Oleh karena itu, cara supaya aliran listriknya terus menyala berarti saklarnya harus manteng terus. Dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus nantiasa berzikir, bersolawat, sholat, agar hati kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di motor, di kendaraan, kebanyakan di kita itu malah jelalatan matanya. Tetapi kalau kita gunakan untuk berzikir, maka tentu saja ada peluang kita untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama, kecerdasan spiritualnya atau keimanannya meningkat. Ya, jadi orang yang sudah selesai Ramadan, spiritualitasnya meningkat, ditandai dengan ritualnya yang semakin bagus. Yang kedua, orang yang sukses dalam bulan suci puasa atau dalam bulan Ramadan adalah yang kecerdasan emosionalnya juga meningkat. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Memahami emosinya diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Jadi orang yang memiliki kecerdasan emosi adalah kepekaannya terhadap orang lain dari segi perasaan dan perbuatan itu semakin meningkat, semakin penuh perhatian, semakin penuh kasih sayang. Dalam sebuah kesempatan, Bapak Anies Baswedan pernah ditanya tentang bagaimana peluang anak-anak lulusan anak-anak muda kita dapat bekerja di dunia luar sana. Jawaban Pak Anies simpel. Apa jawabannya? Ini tolong diperhatikan oleh anak-anak muda ya. Kalau anak muda itu hanya cerdas IQ-nya saja, kalau hanya cerdas pikirannya saja, kemudian dia dapat IPK tinggi atau rapot yang tinggi, maka dokumen-dokumen itu hanya mengantarkan dia ke meja wawancara. Tetapi setelah itu ketika dia masuk kerja, maka kecerdasan emosinya yang bekerja dan akan menjadi penentu dia itu sukses atau tidak. Berarti dari sekarang kita harus mendidik anak-anak kita ini memiliki toleransi, perasaan peka, penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, inilah PR besar kita untuk mendidik anak-anak kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh cinta pada sesamanya. Dan ini rata-rata kita di bidang ini pada gagal, susah, ya, susah.
Seorang kapten di Amerika dulu pernah berpidato seperti ini. Ya, bagi seorang anak remaja, anak muda, maka perjuangan itu dimulai ketika dia bangun tidur. Kalau bangun tidur dia sudah mau merapikan tempat tidurnya, membersihkan diri sendiri dan kamarnya, maka anak ini suatu saat akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena dia sudah belajar memahami betapa berat pekerjaan ibunya merapikan rumah tangga, merapikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi kebaikan itu tidak harus mencari duit besar-besar mulai dari anak kecil, tetapi mulai dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana seperti itu akan menjadi pembeda Anda dari generasi-generasi muda yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang berhasil di bulan puasa atau di bulan Ramadan adalah yang kecerdasan sosialnya juga berkembang atau meningkat. Yang dulu dia asalnya mustahik, sekarang berhasil menjadi muzaki. Yang asalnya dia hanya menerima zakat, sekarang berhasil memberikan zakat kepada orang lain. Kalau kecerdasan emosi itu bergerak di wilayah batin, kecerdasan sosial itu bergerak di wilayah sosial, di wilayah publik. Mereka yang berhasil di bulan puasa adalah orang-orang yang akhlaknya juga mulai berkembang baik, mulai tinggi kegiatan-kegiatan sosialnya, kegiatan-kegiatan sosialnya. Bahkan dulu Gus Baha pernah sering menyampaikan juga ya, bahwa salah satu ciri dari Nabi dan Rasul adalah suka atau kebiasaannya berjalan di pasar-pasar. Maksudnya apa? Rasul dan para Nabi itu masuk ke wilayah-wilayah sosial, ke lapisan-lapisan masyarakat untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan memberikan solusinya. Jadi saya merasa aneh kalau di sini bapak-bapak merasa intelek, merasa paling pinter, merasa paling jago dalam segala hal, tetapi dalam urusan sosial tidak ada kontribusi sama sekali misalnya. Maka ini adalah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara titel, antara pengetahuan, antara kemapanan batin harus dibuktikan dengan kepeduliannya kepada masalah-masalah sosial. Dalam suatu kesempatan ada seorang profesor di Indonesia yang sudah lama bekerja di Australia. Dalam satu postingan Facebooknya dia mengatakan seperti ini. Dalam seminar-seminar tentang kemiskinan, pada awalnya saya kagum dengan profesor guru besar yang derajatnya atau gelarnya panjang, banyak dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka menyelesaikan masalah kemiskinan, hanya selesai di seminar-seminar, hanya di forum-forum, tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian kata profesor ini, suatu saat saya main ke sebuah gang sempit. Di situ saya bertemu dengan bapak-bapak yang penghasilannya pas-pasan. Bajunya sederhana, tetapi ketika ada tetangganya membutuhkan bantuan, dia mengeluarkan uangnya sekemampuan dia. Ketika ada tetangganya yang membutuhkan, dia bantu sekuat tenaganya dia. Nah, inilah orang yang memberikan perubahan dalam hal yang sederhana, tetapi membuktikan keimanan dan ketakwaannya. Nah, inilah bagaimana seharusnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu dibuktikan dengan tingkah laku nyata. Ini nyambung dengan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa kalimatnya adalah orang yang beriman itu harus mengikuti imannya dengan amilas solihat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sesungguhnya kehidupan kita hanya berputar di situ bagi seorang mukmin: beriman, beramal soleh, mencari ilmu, bersabar. Beriman, beramal soleh, berilmu, bersabar. Terus siklus kehidupan kita harus berputar di sana. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.